Mahasiswa demo enggak, ASN berdemo. Kali ini datangnya dari Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Di kementerian tersebut ternyata terbongkar bahwa Bapak Menteri S ini diduga melakukan kekerasan, pemecatan massal, dan melakukan perbuatan yang semena-mena. Pegawainya ini disuruh melakukan di luar job desk-nya sebagai pegawai kementerian. Bahkan tersebar juga rekaman suara betapa arogannya Bapak Menteri S ini dalam memperlakukan seseorang. Gara-gara apa? Gara-gara keran rusak. Menurut berita yang beredar juga, katanya Bapak S ini sering menampar supirnya. Sekarang ASN di kementerian tersebut berdemo, menyuarakan keresahan mereka. Tapi kalian tahu apa? Sekretariat kementeriannya dikeluarkan membuat statement bahwa ASN yang akan berdemo kembali itu akan dibawa ke ranah hukum. Orang bersuara akibat keresahan, kekerasan yang didapat, perlakuan semena-mena, malah mau dijerat hukum. Memang sudah ada pembelaan dari Bapak Menteri S ini ya, katanya beliau ini bilang kalau bahwasannya pegawai-pegawai tersebut gak terima bahwa ada mutasi massal. Tapi dengan diperkuatnya edaran rekaman suara yang menyangkut beliau ini arogan, marah-marah, bertindak kasar, itu jadi menutupi statement yang beliau buat. Udah deh, kata gue mah, masa sih udah dari pemerintahan atas ini mulai lagi kementerian ini, masa gak boleh demokrasi? Lagian bener kok, pegawai itu, ASN tersebut itu digaji oleh masyarakat Indonesia, bukan oleh bapak pribadi. Jadi mereka itu bukan asisten pribadi bapak yang bisa disuruh semena-mena di luar job desk mereka sebagai pegawai kementerian. Bapak juga ingat ya, bapak itu digaji oleh masyarakat. Ingat Pak, kekayaan Bapak itu udah tercium. Bapak mempunyai 4 mobil yang senilai 1,4 miliar. Bapak mempunyai uang kas sebesar 11 miliar. Belum lagi yang gak ketahuan. Udah stop bertingkah lah ini para pejabat, astaga. Hai Rek, rasanya baru kali ini ada seorang menteri didemo oleh bawahannya langsung. Jadi ini Menteri Kemendikti Saintek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi didemo sama pegawai-pegawainya. Katanya ini gara-gara salah satu pegawai di kementerian tersebut itu dipecat secara semena-mena melalui WA, dan juga Bapak Menteri ini sering bersikap atau bertutur kata yang tidak sopan dan kasar gitu, yang mungkin berujung pada pemecatan salah satu pegawainya ya karena kesalahan entahlah apa, dan juga katanya juga ada intervensi dari sang istri gitu. Nah ini kayaknya memang baru pertama kali terjadi di Indonesia ya, seorang menteri didemo oleh pegawainya sendiri. Biasanya kan didemonya itu ya oleh rakyat Indonesia yang merasa memang menteri tidak mampu menjalankan tugasnya. Tapi ini uniknya didemo dan disuruh mundur oleh pegawai-pegawainya di kementerian tersebut. Nah, Bapak sebagai seorang menteri yang tentunya diberikan posisi jabatan oleh presiden supaya bisa menyelesaikan tugas dan memberikan contoh yang baik terhadap anak buahnya, tapi malah memberikan contoh yang kurang baik. Saya rasa sih ini mungkin kejadiannya sebenarnya mungkin karyawan-karyawan, pegawai-pegawai di kementerian tersebut mungkin sudah lama kesel atau mungkin gemes gitu ya. Cuman ya akhirnya nggak bisa ditahan, yang berujung pada demo yang menginginkan menteri tersebut mundur. Waduh, sampai itu lagi naik mobil dinas itu diteriakin, dibilang mundur, turun. Waduh, malu sih ya kalau aku seorang pemimpin diteriakin seperti itu di muka umum, itu mestinya malu ya.
Misalkan anak buah melakukan kesalahan, ya kan ada peringatan tuh, ada SP atau apa, ya ditegur Pak, ya sesuai dengan SOP di kedinasan di kementerian tersebut gitu. Lalu kalau memang tidak memperbaiki, ya bisa juga sih mungkin di PHK, dipecat, tapi juga caranya gitu, bukan malah mungkin berkata yang kasar, kemudian melakukan perbuatan yang saya sendiri sih kurang tahu, katanya itu soalnya juga perbuatannya juga kasar atau gimana. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu nggak gampang, harus memberikan contoh yang baik, kemudian juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak buahnya, bukan malah bertindak semena-mena. Jadi gimana nih Pak, mau mundur atau nunggu aja mungkin ya, Bapak Presiden mungkin nanti yang akan memberikan sanksi. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Aduh, Cuk, ngeri kali berita kali ini. Hanya karena meja, wanita itu dipecat. Hanya gara-gara minta ganti meja baru loh. Padahal wanita itu sudah mengabdi selama 20 tahun untuk negara. Makanya kalau atasan suruh ganti meja baru, turuti, ganti aja. Jangankan hanya meja, kalau menterinya minta ganti mobil baru, turuti juga. Jangankan hanya mobil, kalau menterinya minta naik private jet pun turuti juga, kabulkan permintaannya. Kabulkan. Jangan tanggung-tanggung pakai duit rakyat. Rakyat banyak duit, habiskan duit rakyat, duit pajak rakyat, gunakan. Nggak apa-apa. Yang penting hidup mereka sejahtera. Daripada Anda dipecat, mau kasih makan apa anak Anda kalau nggak kerja? Iya kan? Besok-besok gua nggak mau lagi lihat pegawai seperti ini. Usir, ganti, cari yang baru yang mau ngikuti perintah atasan. Iya, mungkin nggak? Inilah welcome to Indonesia. Para pejabat suka. Aduh, ini informasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Satrio Sumantri Bojonegoro hari ini didemo dengan seluruh pegawainya. Ini sangat menyedihkan. Ada apa ya? Ada apa peristiwa ini bisa terjadi? Saya sangat sedih. Saya baca media, saya nonton di berbagai media sosial, saya analisa, saya benar-benar perhatikan, saya amati. Kok bisa ya seorang menteri harus didemo dengan bawahannya? Demo itu terjadi karena alasan menterinya terlalu kejam. Terlalu kejam dan sering pecat ASN. Aduh Pak Menteri. Mohon maaf Pak Menteri, saya anggota DPD RI. Saya merasa peristiwa ini peristiwa yang cukup tidak elok. Tidak elok seorang menteri didemo oleh anak buahnya sendiri. Baru terjadi sepanjang sejarah Pak. Bahkan di seluruh dunia ini baru terjadi sekarang. Ada apa ini? Permasalahan ini sangat sulit kita definisikan. Saya sulit berkata-kata Pak. Sulit berkata-kata. Bingung betul. Saya mohon peristiwa-peristiwa seperti ini jangan sampai kita malu di hadapan rakyat Pak. Saat ini tuh cara-cara keras, intimidasi, ya, pembunuhan karakter, siapapun di era terbuka seperti ini sangat sulit kita lakukan. Sangat tidak mungkin bisa lolos dari pantauan rakyat. Rakyat itu akan selalu memantau seluruh gerak-gerik kita, apalagi kita saat ini menjadi pejabat negara. Menteri harus bersikap arogan dan intimidatif terhadap bawahan, itu sangat
Sangat memalukan. Aduh, ampun deh. Kita tidak bicara. Kita dianggap tidak bekerja untuk peduli terhadap sistem dan pemerintahan ini. Kita bicara juga, ini rekan-rekan kerja kita, pejabat-pejabat negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab berat terhadap negara ini. Apa sih yang terjadi sebetulnya saat ini? Semua orang itu gampang saja mengambil tindakan amarah, arogan, dan bertindak sesuka hati. Saya kadang-kadang jadi sedih juga ini. Kalau ada menteri seperti ini di kabinet Bapak Prabowo, ini sangat bertolak belakang dengan program dan pola kebijakan dan sistem tata pergaulan politik pemerintahan Bapak Prabowo. Ini bukan karakter Bapak Prabowo. Kalau ada menteri yang arogan, yang gampang ringan tangan, yang tampeleng orang dan lain sebagainya, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Semoga informasi ini tidak benar, ya. Semoga informasi yang sudah beredar di media sosial ini tidak benar. Kalau ini sampai benar, maka ini bukan karakter dari seorang menteri. Ini bukan karakter dari seorang pejabat negara. Ini bukan karakter seorang yang patut dicontoh. Aduh, ampun. Maafkan saya, Pak, kalau saya harus bicara soal ini.